Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziz Hidayah. Kali ini saya akan mempraktekkan perintah dasar Linux, cara menambah user privileges konfigurasi, konfigurasi jaringan, dan sinkronisasi waktu server pada Ubuntu Server. Baik, mari kita simak videonya. Kita login terlebih dahulu sebagai server, kemudian masukkan password. Kali ini kita akan membuat directory. Yang pertama adalah Nurul folder dan yang kedua adalah Aziz folder. Untuk melihat folder kita ketikkan perintah ls. Untuk masuk ke dalam folder Nurul kita ketikkan cd Nurul folder. Kita akan membuat file namanya adalah nurulfile.txt. Untuk menghapusnya karena kesalahan kita ketikkan rm nurulfile. Kita ketik lagi untuk membuat nurulfile.txt, touch nurulfile.txt. Kemudian untuk mengedit nurulfile-nya kita ketikkan nano nurulfile.txt. Kemudian kita input isi filenya. Kita isi misalkan nama kelas, dan kemudian NIM. Jika sudah selesai, kita Ctrl X, yes, kemudian enter. Untuk melihat isi filenya, kita ketikkan cat nurulfile.txt. Untuk keluar dari directory kita ketikkan cd spasi titik 2 kali. Untuk mengcopy file nurulfile.txt di folder Aziz, bisa kita ketikkan perintah cp spasi /home/server/nurulfolder, kemudian /nurulfile.txt spasi home/server/Aziz folder. Kita lihat isi dari Aziz folder. Nah, sudah kita copy. Untuk melihat versi Ubuntu kita ketikkan perintah lsb_release spasi -a. Kemudian untuk melihat hardware yang kita gunakan kita ketikkan perintah lshw. Kita clear dulu. Kemudian untuk melihat partisi kita ketikkan perintah sudo spasi lsblk. Masukkan passwordnya. Nah, ini adalah partisinya. Nah, untuk
Shutdown kita ketikkan perintah power off. Nah, tadi adalah beberapa perintah dasar Linux. Kali ini saya akan memasuki materi, yakni cara menambahkan user dan user privileges konfigurasi. Kita login lagi sebagai server, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, untuk melihat posisi kita saat ini, kita ketikkan perintah pwd. Masuk ke dalam root, kita ketikkan perintah sudo spasi su, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, untuk mengetahui informasi user server, kita ketikkan perintah geton spasi passwd spasi server. Untuk melihat seluruh user yang ada, kita ketikkan perintah cat spasi /etc/passwd. Nah, untuk mengetahui hak akses, kita ketikkan id spasi server. Untuk menambah user, kita ketikkan add user spasi nama user, misal Azizha. Kemudian kita masukkan password, re-enter password. Kemudian kita ketikkan full name, room number, contohnya Semarang, kemudian nomor HP, kemudian other, misalkan kita isi kuliah, ketik Y, enter. Kemudian kita lihat keseluruhan user, kita ketik cat /etc/passwd. Kita lihat hak aksesnya user Azizha. Kita ketikkan id spasi Azizha. Kemudian kita masuk sebagai user Azizha. Kita ketik su spasi Azizha. Untuk keluar dari user Azizha, kita ketik exit.
Kita masukkan user Azizha sebagai grup. Kita ketikkan perintah nano /etc/group. Kemudian pada bagian sudo kita tambahkan user Azizha. Ctrl X, yes. Kemudian kita akan mengganti nama hostname, ketikkan perintah nano /etc/hostname. Nah, di sini kita hostname-nya diganti dengan nama Zona Guide. Ctrl X, yes. Kemudian kita restart Ubuntu-nya, ketikkan power off, kemudian masuk ke Ubuntu seperti biasa. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi nama Zona Guide. Kemudian kita akan melihat keseluruhan user lagi, ketikkan perintah cat spasi /etc/passwd. Kemudian kita akan mengkonfigurasi jaringan Ubuntu. Kita masuk sebagai user Azizha. Nah, untuk mengecek hardware, kita ketikkan perintah lshw spasi strip class network. Untuk mengecek Ethernet-nya kita ketikkan perintah ifconfig. Kemudian kita coba untuk mengecek jaringan, misalnya ngeping Google. Setelah itu kita akan mengubah alamat IP menjadi statis. Kita masuk sebagai root terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah nano spasi /etc/network/interface. Kemudian pada eFace ini kita kasih tanda pagar agar dinonaktifkan. Di bawahnya kita ketikkan eFace ENS33 net
static. Kemudian untuk address-nya (192.168.136.125). Untuk netmask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.136.2. Untuk DNS name server 192.168.136.125 spasi gateway-nya 192.168.136.2. Kita cek kembali. Setelah benar, kita Ctrl X kemudian yes. Kemudian restart networking-nya kita ketikkan perintah etc/initd/networking restart. Kemudian kita cek if config lagi. Masih belum berubah, jadi kita harus merestart Ubuntu-nya. Kita reboot. Kemudian login seperti biasa, kita sebagai user Azizha. Kita ketikkan if config. Nah, di sini IP-nya sudah berubah. Kemudian kita coba ping alamat IP-nya 192.168.136.125. Sudah terkoneksi. Kemudian kita coba ping Google. Di sini juga sudah terkoneksi. Kemudian kita coba ping alamat klien. Di sini DHU ya, destination host unreachable. Mungkin ada masalah pada jaringannya. Kemudian kita masuk sebagai root. Kemudian kita update server service. Ketikkan apt spasi update. Kita coba ping alamat IP klien, ping 192.168.136.130. Masih DHU, mungkin masih ada masalah jaringan. Kita coba ping alamat IP server. Reply, ini berhasil. Kemudian kita akan sinkronisasi waktu atau NTP, Network Time Protocol. Kita mengecek waktunya, ketikan perintah date, ini sudah benar ya. Kemudian kita akan melihat pengaturan jamnya, ketikan perintah time date ctl. Kemudian
Kemudian kita akan menginstal NTP, ketikan perintah apt get install NTP. Yes. Kemudian kita akan mengatur pengaturan NTP-nya, ketikan perintah nano /etc/ntp.conf. Nah, pada pool 0 sampai pool 3 ini kita berikan tanda pagar agar tidak terbaca. Kemudian pada di bawah pool ntp.ubuntu.com kita tambahkan server 192.168.136.125. Kemudian di bawah pool tadi kita ketikkan misalnya NTP server Indonesia, di bawahnya kita tambahkan server 0.id.pool.ntp.org sampai server nanti sampai nomor 3, jadi ada 4 ya. Server spasi 3.id.pool.ntp.org. Kemudian di sini kita ganti titik 136 untuk menyimpannya, kita Ctrl X kemudian yes. Kemudian kita akan merestart, ketikan /etc/init.d/ntp restart. Kemudian kita cek NTP key -p. Sekian untuk konfigurasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.